Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue putri salju keju. Dan di tahun sebelumnya udah aku bagikan cara membuat kue putri salju Milo ya. Oke guys, buat kalian yang masih belajar masak, cari-cari resep simple, channel ini cocok banget buat kalian. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue putri salju keju ini, bahan-bahan yang diperlukan pertama di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram margarin dan 50 gram room butter. Kalau misalkan kalian mau pakai margarin semua, takarannya 150 gram ya. Kemudian 50 gram gula halus, 50 gram keju parut, 1 butir kuning telur, 1 saset susu bubuk atau setara dengan 25 gram, dan yang terakhir untuk taburannya di sini aku gunakan gula tabur donat. Oke, untuk taburannya kita harus gunakan gula donat ya, jangan pakai gula halus. Nanti akan aku jelaskan pada saat tutorial pembuatan. Oke, silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan, dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita aduk ketiga bahan ini, yaitu margarin, room butter, dan kuning telur. Kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya berubah lembut seperti mayonnaise. Oke, untuk takaran segini kita aduk manual aja dengan menggunakan whisker seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita bikin takaran 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari takaran di deskripsi, sebaiknya kita gunakan mixer supaya nggak gempor ya. Untuk menggunakan mixer, kita mixer dengan kecepatan sedang, tapi nggak usah lama-lama ya, cukup sampai margarinnya lembut seperti mayonnaise aja. Oke, setelah diaduk-aduk, kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Sudah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita tambahkan gula halus. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan teksturnya ketika ditambahkan gula halus ini masih lembut seperti mayonnaise ya. Dan kalau misalkan kalian mengaduknya dengan menggunakan mixer, setelah ditambahkan tepung gula, jangan ditunggu sampai adonannya mengembang ya, karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke, cukup sampai seperti ini aja ya adonannya. Setelah itu kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk atau setara dengan 25 gram, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur dengan sempurna. Setelah susu bubuknya tercampur rata, kemudian kita tambahkan keju parut, lalu kita aduk lagi sampai keju parutnya tercampur dengan sempurna. Oke guys, ada yang kelupaan. Di sini aku belum tambahkan vanili, jadi langsung aja aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Vanili bubuk ini fungsinya supaya hasil kue kita tidak bau amis dari kuning telur yang kita pakai tadi ya. Apalagi aku pakainya kuning telur bebek. Biasanya kuning telur bebek itu lebih bau amis dibandingkan dengan telur ayam. Dengan ditambahkan vanili bubuk ini, maka hasil kuenya tidak bau amis ya. Oke, setelah bahan-bahan tadi tercampur rata, langsung aja kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk sampai tercampur rata, dan kita tambahkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai tepung terigunya habis. Setelah itu kita ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya, karena adonannya ini udah mulai berat, jangan dipaksakan pakai alat yang tadi karena nanti alatnya bisa rusak. Oke, untuk mengaduk dengan spatula juga mudah banget ya, cukup dibalik-balik aja seperti ini, nanti juga adonannya akan tercampur dengan sendirinya.
Dan untuk finishing, di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan supaya kita bisa merasakan langsung tekstur yang kita inginkan. Karena beda daerah, pastinya beda merek tepung terigu ya. Ada yang merek Kompas, ada yang merek apa lagi tuh kemarin yang komen ya. Aku belum pernah pakai merek itu. Nah, di sini dalam pembuatan kue aku selalu pakai merek segitiga biru ya, yaitu protein sedang. Dan kemarin ada yang bertanya juga apa bedanya protein sedang dan protein rendah. Itu untuk membuat cookies biasanya kita gunakan protein sedang kalau misalkan mau hasil teksturnya lumer, dan bisa gunakan protein rendah kalau misalkan mau hasilnya crunchy. Jadi silahkan sesuaikan sendiri ya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Bisa kalian lihat, ini mudah banget dibentuk dan ini teksturnya udah kalis. Langkah berikutnya, kita gilas adonan ini dengan menggunakan ropin. Untuk ketebalannya ini sesuai dengan tinggi dari cetakannya ya. Dan di sini aku pakai cetakan bulat seperti ini karena aku lebih suka pakai cetakan bulat dibandingkan cetakan bulan sabit. Caranya gampang banget, tinggal kita celupkan ke dalam tepung terigu supaya tidak menempel. Setelah itu kita potong seperti ini dan potong bagian tengahnya. Oke, ini langsung membentuk bulan sabit ya. Dan untuk seterusnya ini tinggal kita lanjutkan aja seperti ini. Dan dengan cara seperti ini akan mempermudah dan mempercepat kita untuk mencetak adonan dibandingkan kita menggunakan cetakan bulan sabit ya. Selain itu, dengan menggunakan cetakan bulat tidak akan ada banyak sisa kue yang tidak terpakai dari cetakan ini. Oke guys, gampang banget kan caranya. Setelah itu, adonan yang sudah dicetak tadi langsung aja kita simpan di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti terlebih dahulu, ataupun boleh diganti dengan diolesi margarin tipis-tipis. Oke, kita simpan berderet seperti ini ya. Dan ini hasil adonan yang sudah dicetak semua dan disusun rapi di atas loyang. Oke, langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit. Atau sesuaikan aja dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian memanggangnya dengan menggunakan oven tangkring, panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, ini hasil kuenya sudah matang ya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan dan butiran-butiran dari kejunya juga sudah matang. Kemudian kita angkat dan dinginkan, lalu kita masukkan panggangan yang berikutnya. Setelah itu, kita tuangkan gula donat ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Nah, untuk taburannya ini harus kita gunakan gula donat ya. Jangan gunakan gula halus, karena kalau misalkan pakai gula halus, teksturnya akan mudah meleleh. Sedangkan gula donat tidak mudah luntur ya. Dan ini berbeda banget antara gula donat dan gula halus. Oke, dan seperti ini ya hasil kuenya. Ini sudah matang, bisa kalian lihat ini ada bintik-bintik keju sudah matang, berarti kuenya juga sudah matang. Dan bagian bawahnya juga sudah berwarna kuning kecoklatan. Oke, selagi masih panas langsung aja kuenya ini kita lumuri dengan gula donat tadi ya. Nah, mumpung masih panas, jadi gula donatnya ini langsung menempel dan langsung aja kita campurkan semua. Setelah itu kita kemas dalam toples yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita kemas dalam toples, tapi sebelumnya kita padatkan dulu ya untuk gula donatnya supaya lebih meresap ke dalam kue. Langsung aja kita susun rapi dengan cara seperti ini ya. Dan sekarang saatnya review kue putri salju keju. Oke, seperti ini ya tampilannya. Langsung aja aku ancurin pakai jempol. Ini gampang banget dihancurin ya, karena memang teksturnya ini bener-bener lumer di mulut dan ini dijamin rasanya enak banget. Nah, saking lumernya ini nggak perlu dikunyah ya, cukup dimut aja ini udah hancur. Paling yang kita kunyah cuma butiran-butiran dari kejunya aja. Ini dijamin rasanya enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri di rumah. Dan ini dia hasilnya kue putri salju keju yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi satu toples lebih ya. Untuk kelebihannya bisa kalian cicipin sendiri atau bisa dijadikan tester untuk calon pembeli.
Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan itu kuenya aku bikin tipis-tipis, sengaja aku bikin jadi satu toples padat ya. Kalau misalkan kita bikin agak tebel, itu biasanya jadi 2 toples. Dan untuk harga jualnya, kue putri salju itu standar dijual sekitar harga 60.000 sampai dengan 75.000 per toples ya, untuk resep yang aku bagikan ini. Bahkan kalau misalkan pakai room butter, biasanya harga putri salju itu lebih mahal lagi, bisa dijual sekitar 85.000 per toples 500 gram. Untuk masa ketahanannya itu bisa tahan 1 sampai dengan 1,5 bulan, karena putri salju itu lebih cepat kadaluarsa ya dibandingkan kue lain, karena pengaruh dari gulanya itu sendiri. Dan cara penyimpanannya bisa kalian simpan di tempat kedap udara seperti Tupperware, lock and lock, ataupun toples kaca yang bagian atasnya itu ada karetnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.